Shalom, damai di hati. Senang sekali lagi boleh jumpa dengan saudara-saudara hari ini di Renungan Harian Keluarga untuk edisi Senin 30 Maret 2026. Saya percaya semua kita dalam keadaan diberkati. Saat ini sebelum kita mendengarkan firman, marilah kita berdoa. Ya Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu. Karena tak putus-putusnya kami merasakan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Tak berkesudahan kasih setiamu bagi kami semua dimanapun kami berada. Kami boleh menjalani dan menikmati kehidupan serta kami boleh merasakan berkat-berkat dicurahkan atas penghidupan kami masing-masing. Karena itu puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Dan di saat ini lagi, dalam kerinduan, kami mau membaca merenungkan firman-Mu yang disampaikan melalui renungan harian keluarga di channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten. Dimanapun kami ada saat ini Bapa, kami memohon tuntunan Roh Kudus bagi kami, memberi kami hikmat dan pengertian untuk dapat memahami kebenaran firman-Mu, tapi juga terus didorong untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Maka bersabdalah kiranya bagi kami mendengarkan firman di dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab untuk hari ini terdapat dalam Injil Markus pasal 15 ayat 3 sampai ayat 5. Injil Markus pasal 15 ayat 3 sampai ayat 5 ditulis seperti ini. Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya pula kepadanya, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi sehingga Pilatus merasa heran. Itulah bacaan Alkitab. Tema renungan kita adalah diam dalam kebenaran. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, reaksi seseorang ketika dituduh bersalah sangat beragam. Banyak orang secara spontan akan membela diri atau bahkan marah ketika merasa tidak bersalah. Ada pula yang merespons tuduhan dengan balik menuduh atau menyalahkan orang lain. Beberapa orang menjadi takut dan malu atau menghindar dari situasi, terutama jika tidak tahu bagaimana menjelaskan dirinya. Suatu reaksi langka, tetapi mencerminkan ketenangan batin dan keyakinan pada kebenaran. Itulah yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Dia diam, bukan karena tidak punya jawaban, tetapi dia memiliki konsep berbeda tentang raja orang yang tidak bersifat politis. Bagi Yesus Kristus, konsep raja orang Yahudi berkaitan dengan Mesias yang menderita. Ini juga menjadi suatu bentuk penyerahan diri dan ketaatannya kepada kehendak Bapaknya. Bukan karena penghakiman manusia, sehingga ketika Pilatus bertanya kembali kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawab?" Yesus Kristus sama sekali tidak menjawab lagi. Sehingga Pilatus merasa heran karena Yesus Kristus tidak membela diri sama sekali. Padahal banyak tuduhan berat yang dituduhkan kepadanya. Diamnya Yesus Kristus di sini adalah penggenapan nubuat dari Yesaya 53 ayat 7, di mana hamba Tuhan seperti domba yang dibawa ke pembantaian dan tidak membuka mulutnya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, belajar dari Yesus Kristus. Diam bukan berarti kalah, tapi percaya bahwa kebenaran akan menang pada waktunya. Karena itu kita dipanggil untuk tidak membalas tuduhan, tetapi hidup dalam kebenaran dan kasih. Kadang diam bisa menjadi bentuk kekuatan rohani, terutama kita yang mempercayakan pembelaan kita kepada Tuhan Allah. Yesus Kristus memberi teladan ketaatan yang penuh pengorbanan, bukan karena lemah, tapi karena kasih dan ketaatan yang sempurna. Mari kita meneladani Yesus Kristus yang berdiri teguh dalam kebenaran walau dunia menuduh kita. Kita harus tetap tenang dan sabar dalam menghadapi persoalan
dan tantangan, serta senantiasa mempercayakan hidup kita secara utuh kepadanya. Amin. Marilah di saat ini kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Ada kebenaran firman yang boleh diperdengarkan bagi kami semua. Mengingatkan lagi kami dan mengajar lagi kami untuk melihat teladan dalam diri Yesus Kristus yang Ia tunjukkan di tengah berbagai tuduhan-tuduhan yang diberikan kepadanya. Ia diam bukan karena ia kalah, tapi ia berpegang teguh kepada kebenaran. Maka biarlah kami akan menghayati ini secara khusus ketika kami ada dalam penghayatan kami di minggu sengsara yang keenam ini. Maka Tuhan, tolonglah kami senantiasa. Berkatilah kami, mampukanlah kami terus dalam menjalani kehidupan ini. Dalam pemeliharaan Tuhan, dalam berkat-berkat Tuhan, kami akan menjalani dan menikmati kehidupan yang Engkau beri di dalam berkat-berkat yang terus Engkau curahkan bagi kami. Kami percaya Bapa, Engkau mengenal setiap kami. Kalau kami ada dalam pergumulan-pergumulan, Tuhan menolong. Yang berduka dihiburkan, yang ada dalam keadaan sakit disembuhkan, yang dalam rupa-rupa persoalan dibukakan jalan. Tapi juga ketika kami menikmati berbagai berkat Tuhan, ajar kami untuk mengucap syukur kepadamu. Terima kasih banyak Tuhan, tuntunlah kiranya langkah-langkah hidup kami, supaya kami terpelihara dalam damai sejahtera-Mu. Maka terpujilah Engkau Bapa, ini kami yang berdoa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Demikian Renungan Harian Keluarga. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, tapi juga like, komen, dan bagikan video ini. Yang berkenan memberi persembahan, silakan melalui kris yang tersedia. Shalom, damai di hati.